Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya sampaikan kegiatan salah satu dari 12 kegiatan prestasi mahasiswa di Universitas Tidar, Magelang. Berikut pemaparannya. Kompetensi debat mahasiswa Indonesia atau biasa disebut KDMI tahun 2020. KDMI adalah kompetisi debat tingkat nasional yang menggunakan bahasa Indonesia. Untuk pelaksanaan KDMI tingkat wilayah dan nasional tahun 2020 akan dilaksanakan secara daring ataupun online. Tujuan dari kegiatan KDMI yang pertama, meningkatkan daya saing mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi melalui media debat ilmiah. 2. Meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia dan menciptakan kompetisi yang sehat antar mahasiswa. 3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi, logis, dan analitis, sehingga mahasiswa mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. 4. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat secara logis dan sistematis. 5. Memperkuat karakter mahasiswa melalui pemahaman akan permasalahan nasional dan internasional beserta alternatif pemecahannya melalui kompetisi debat. Mekanisme penjaringan peserta. Yang pertama, penjaringan peserta KDMI tingkat nasional berdasarkan atas hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional yang berkoordinasi dengan LLDikti di daerah atau wilayah masing-masing. Juara 1 dan juara 2 dari masing-masing wilayah tersebut akan berhak untuk ikut serta dalam KDMI tingkat nasional. Sehingga KDMI tingkat nasional akan diikuti sebanyak 30 tim. Yang kedua, untuk seleksi di masing-masing wilayah, LLDikti diberikan wewenang untuk memberlakukan kuota pada saat seleksi tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumber daya ataupun juri yang tersedia, sarana ataupun fasilitas. Mekanisme seleksi wilayah KDMI. Dengan masih terjadinya pandemi COVID-19, maka disarankan kepada masing-masing wilayah LLDikti untuk melakukan mekanisme seleksi dengan penggabungan hal-hal berikut ini. 1. Kelengkapan administrasi. Untuk persyaratan kelengkapan administrasi adalah sebagai berikut. A. Scan kartu mahasiswa atau surat keterangan mahasiswa masing-masing peserta. B. Scan surat tugas atau pengantar dari pimpinan, lembaga, semua kelengkapan tersebut harus dikirim ke Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui form daring. 2. Portofolio tim debat kampus. Dalam metode seleksi ini, pihak Pusat Prestasi Nasional beserta tim juri akan memberikan penilaian terhadap portofolio dari tim debat kampus atau perguruan tinggi yang menjadi peserta dari proses seleksi di LLDikti wilayah. Adapun yang dapat dicantumkan dalam portofolio ini adalah A. Prestasi tim debat bahasa Indonesia kampus tersebut dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. B. Prestasi tim debat bahasa Inggris kampus tersebut dalam rentang waktu tahun 2017 sampai tahun 2019. C. Prestasi individu dari anggota debat sebagai pembicara terbaik ataupun best speaker bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam rentang waktu tahun 2017 sampai tahun 2019. D. Prestasi individu non-debat di bidang kompetisi
Bahasa Indonesia dalam rentang waktu tahun 2017-2019. Poin-poin tersebut di atas akan diberikan bobot berdasarkan atas relevansi prestasi yang diraih. Keseluruhan dari hal tersebut di atas harus didukung oleh bukti scan sertifikat dan scan surat keterangan prestasi tim debat lembaga yang ditandatangani oleh pejabat lembaga. Berikut daftar tabel konversi. Yang pertama, kategori kompetisi debat bahasa Indonesia, tingkat nasional, tingkat regional, dan tingkat lokal. Nomor 2, kategori kompetisi debat bahasa Inggris, tingkat nasional, tingkat regional, dan tingkat lokal. 3, kategori kompetisi prestasi individu debat bahasa Indonesia atau pembicara terbaik, tingkat nasional, tingkat regional, dan tingkat lokal. 4, prestasi individu lomba bahasa Indonesia non-debat, tingkat nasional, tingkat regional, dan tingkat lokal. Nomor 3, seleksi secara daring atau online, adapun proses sebelum pelaksanaan seleksinya adalah sebagai berikut. 1. Pusat Prestasi Nasional menerima pendaftaran calon tim peserta dengan melengkapi persyaratan portofolio dan kelengkapan administrasi. 2. Pusat Prestasi Nasional melakukan pendataan peserta untuk selanjutnya akan diberikan informasi tentang waktu pelaksanaan seleksi daring, baik nomor telepon untuk aplikasi WhatsApp. 3. Setiap peserta harus mengenakan jas alma mater selama mengikuti proses seleksi. 4. Selama proses seleksi, peserta diwajibkan tidak sedang mengikuti kegiatan lain yang bisa mengganggu proses pelaksanaan seleksi. 5. Setiap peserta harus menyiapkan peralatan untuk seleksi seperti laptop, smartphone, kamera, dan fasilitas internet. Nomor 4. Seleksi daring dilakukan dengan cara seleksi daring secara tidak langsung atau non-real time. Mekanisme seleksi dengan metode ini adalah sebagai berikut. 1. Semua tim akan diberikan mosi oleh tim juri. 2. Peserta akan diberikan waktu 20 menit untuk mempersiapkan argumennya. 3. Peserta akan diberikan waktu persiapan untuk melakukan rekaman selama 20 menit. 4. Durasi pidato per orang atau peserta adalah selama 3-5 menit. 5. Peserta akan diberikan waktu selama 40 menit untuk melakukan unggahan upload video tersebut ke channel YouTube dengan persyaratan kualitas gambar 720 pixel dan harus memperlihatkan wajah. 6. Peserta selanjutnya memberikan tautan atau link video kepada tim juri dengan format penamaan file sebagai berikut. KDMI 2020_XX_ nama peserta dengan 9 ketentuan menggunakan huruf kecil semua. XX merupakan kode wilayah LL Dikti. Nomor 7. Peserta yang gagal memenuhi batas waktu yang diberikan untuk mengunggah upload video atau tidak memberikan tautan link video kepada Dewan Juri akan dinyatakan gugur atau batal berpartisipasi dalam proses seleksi. 8. Panitia atau tim juri akan menghubungi peserta jika video atau tautan video tidak bisa diakses atau terjadi permasalahan. 9. Tim juri akan melakukan penilaian terhadap video yang diunggah. 10. Tim juri akan memilih, menyeleksi, dan menentukan peserta atau tim yang layak untuk mengikuti proses seleksi ke tahap berikutnya. Keseluruhan proses seleksi secara daring ini akan berada di bawah pantauan Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan LL Dikti Wilayah, serta tim juri yang sudah terakreditasi. Berikut gambar alur seleksi wilayah secara daring. Yang pertama, peserta mendapatkan mosi. Yang kedua, peserta mempersiapkan argumen. Yang ketiga, peserta merekam video. Yang keempat, peserta mengunggah video ke YouTube. Dan yang kelima, peserta memberikan link video kepada juri.
Berikut jadwal KDMI tahun 2020. Berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan dari seleksi tingkat wilayah. Tahapannya dari sosialisasi perguruan tinggi dan LLDikti, pendaftaran dan pengisian borang, penyamaan persepsi atau seminar juri, seleksi administrasi, pengumuman hasil tahap lanjutan, pembuatan grup, seleksi daring, pengumuman hasil. Untuk waktu dari bulan Juli dan pelaksanaan di tingkat nasional dari bulan September. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut paparan yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.